Andre Onana banjir kritikan, Scott McTominay pasang badan. Gelandang Manchester United, Scott McTominay kembali memberikan pembelaan terhadap Andre Onana. Ia menyebut bahwa semua pemain MU bertanggung jawab atas hasil melawan Galatasaray. Dini hari tadi, Manchester United gagal memetik kemenangan saat bertamu ke markas Galatasaray. Sempat unggul 2-0, Setan Merah harus menutup laga dengan kedudukan 3-3. Andre Onana kembali menjadi sorotan di laga ini. Sang kiper dianggap tidak cukup konsentrasi sehingga Hakim Ziyech bisa membobol gawang MU 2 kali melalui tendangan bebas. McTominay menegaskan bahwa hasil ini bukan hanya kesalahan Onana semata. Kami adalah sebuah tim dan kami menanggung segalanya bersama, ungkap McTominay kepada MU TV. Buka-bukaan Donny van de Beek, saya hampir cabut dari MU di musim panas 2023. Sebuah pengakuan menarik diungkapkan Donny van de Beek. Gelandang Manchester United itu mengaku bahwa ia seharusnya cabut dari Old Trafford di musim panas kemarin. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Van de Beek tidak bahagia di MU. Sang gelandang minim mendapatkan jam bermain di bawah asuhan Erik ten Hag. Sejak musim panas kemarin, Van de Beek dirumorkan akan cabut dari Old Trafford. Ada beberapa klub yang dikabarkan meminati ex-Ajax Amsterdam tersebut. Namun hingga bursa transfer ditutup, transfer Van de Beek tidak jadi kenyataan. Sehingga sang gelandang tetap bertahan di MU untuk musim 2023-2024 ini. Jota cedera, Gakpo dipersiapkan sebagai penggantinya di Liverpool. Jurgen Klopp mengatakan Cody Gakpo akan dipersiapkan sebagai pengganti bagi Diogo Jota yang tumbang karena cedera dan berharap ke depannya tak ada lagi pemain Liverpool yang cedera. Liverpool sedang dalam kondisi agak pusing sekarang ini. Sebab Alisson Becker dan Diogo Jota cedera usai melawan Manchester City. Keduanya sepertinya mengalami cedera hamstring. Kabar ini tentu jadi kabar buruk bagi Liverpool. Sebab mereka sudah kehilangan Thiago Alcantara dan Andrew Robertson. Padahal Liverpool sebentar lagi akan memasuki periode sibuk. Manchester United terancam gagal lolos 16 besar Liga Champions. Erik ten Hag, saya siap tanggung jawab. Manajer Manchester United, Erik ten Hag menolak mencari kambing hitam jika timnya gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Ia siap bertanggung jawab jika skenario itu terjadi. Bertamu ke markas Galatasaray, Setan Merah hanya bisa membawa pulang 1 poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 3-3. Berkat hasil ini, MU saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara grup A. Kans mereka untuk lolos ke babak 16 besar sendiri saat ini mulai menipis. Ten Hag menegaskan bahwa ia adalah sosok yang harus disalahkan jika MU gagal lolos. Saya akan menyalahkan diri saya jika kami tersingkir dari fase grup UCL, ungkap Ten Hag kepada MU TV. Tertolak, Timo Werner ogah pindah ke Manchester United. Ada rumor baru seputar masa depan Timo Werner. Sang striker dilaporkan menolak untuk pindah ke Manchester United di musim dingin nanti. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United berburu striker baru. Ini disebabkan stok penyerang Setan Merah cukup terbatas saat ini. Itulah mengapa Manchester United dilaporkan mulai berburu striker baru di musim dingin nanti. Sudah ada beberapa nama yang dirumorkan akan merapat ke Old Trafford. Salah satunya adalah Timo Werner. Penyerang RB Leipzig itu belakangan lagi ramai dikabarkan akan pindah ke MU di musim dingin nanti. Begini penilaian Klopp soal performa Tsimikas di Liverpool sejauh ini. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan Costa Tsimikas masih butuh menemukan ritme permainan terbaiknya, namun penampilannya sejauh ini dengan The Reds sudah cukup bagus. Tsimikas selama ini cuma jadi pemain cadangan di skuad Liverpool. Ia tak bisa menyingkirkan Andrew Robertson dari tim inti The Reds. Namun Robertson sekarang harus menepi untuk beberapa waktu. Ia mengalami cedera bahu saat membela Skotlandia di jeda internasional Oktober lalu. Tsimikas pun mendapat berkah. Ia didapuk jadi pengganti Robertson karena memang ia satu-satunya bek kiri murni di skuad Liverpool. Minim kontribusi, malas-malasan, kenapa Anthony Martial masih dimainin sih? Ten Hag. Sebuah kritikan diberikan Peter Schmeichel kepada Anthony Martial. Ia menilai sang striker minim kontribusi bagi Manchester United. Kritikan itu disampaikan Schmeichel setelah pertandingan Liga Champions antara Galatasaray versus Manchester United. Di laga ini, Martial masuk menggantikan Rasmus Højlund di menit 60. Bermain selama 30 menit, Martial terlihat minim kontribusi. Ia juga tidak melakukan pressing ke lini pertahanan lawan, dan ia melewatkan banyak peluang di laga ini. Schmeichel mengaku kesal melihat penampilan sang striker di laga ini.
Ketika pemain seperti Højlund harus ditarik keluar, maka tekanan lini serang United ke lawan akan berkurang banyak, ungkap Schmeichel kepada CBS Sports. Carlo Ancelotti tidak suka Jude Bellingham disebut titisan Zinedine Zidane. Kenapa tuh? Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti meminta semua pihak untuk berhenti membanding-bandingkan Jude Bellingham dengan Zinedine Zidane. Ia menilai kedua pemain ini punya banyak perbedaan sehingga tidak selayaknya mereka disama-samakan. Bergabung dengan Los Blancos di musim panas kemarin, Bellingham menjadi sensasi baru di Real Madrid. Dalam waktu yang singkat ia mampu menjadi pemain terbaik Real Madrid di musim 2023-2024. Performa apik Bellingham ini membuatnya disamakan dengan Zinedine Zidane. Bellingham disebut-sebut memiliki gaya bermain dan dampak yang besar seperti legenda Real Madrid itu. Namun Ancelotti mengaku kurang sreg melihat perbandingan Bellingham dan Zidane. Saya rasa sulit untuk membandingkannya dengan Zidane, buka Ancelotti kepada Sportsmall. Sempat dirumorkan hengkang dari Juventus, Dusan Vlahovic buka suara. Dusan Vlahovic menjawab rumor mengenai masa depannya di Juventus yang sempat dipertanyakan pada bursa transfer musim panas lalu dan pertanyaan yang sama muncul lagi saat ini. Sang striker berusia 23 tahun telah sering dikaitkan dengan kepergian dari Turin, terutama pada bursa transfer musim panas lalu, lantaran gajinya yang tinggi dan Bianconeri sempat mengincar Romelu Lukaku. Namun demikian, Vlahovic mengatakan bahwa dirinya bahagia di Juventus dan mengindikasikan bahwa dirinya tidak memiliki niatan untuk hengkang. Ditaksir banyak klub, Marc Guehi ingin bertahan di Crystal Palace. 90 Min melaporkan Marc Guehi ingin tetap bersama Crystal Palace hingga jendela transfer musim panas untuk meningkatkan peluangnya masuk skuad Inggris untuk Euro 2024. Pemain berusia 23 tahun, lulusan Akademi Chelsea, telah bersinar sejak meninggalkan Stamford Bridge pada tahun 2021, mencatatkan hampir 100 penampilan untuk Palace dan mengklaim tempat reguler sebagai cadangan di skuad Inggris asuhan Gareth Southgate. Guehi memiliki 9 caps untuk tim nasional Inggris tetapi masih jauh dari jaminan starter bersama The Three Lions, yang memiliki banyak opsi di posisi bek tengah, dan pemain berusia 23 tahun itu ingin memberikan dirinya peluang terbaik untuk mempertahankan tempatnya di skuad Southgate. Brighton lewati fase grup Liga Eropa, Roberto De Zerbi, hari bersejarah. Manajer Roberto De Zerbi memuji hari bersejarah bagi Brighton saat timnya lolos ke tahap berikutnya dalam musim pertama klub tersebut di kompetisi Eropa. Brighton mengalahkan AEK Athens untuk memastikan tempat mereka di babak sistem gugur Liga Eropa. Tessa Aguls, yang bermain di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, membalas dendam atas kekalahan 3-2 mereka di kandang dari AEK Athens pada pertandingan pembuka babak penyisihan grup untuk memastikan petualangan mereka di kompetisi kasta kedua terus berlanjut. Kemenangan ini berarti Brighton akan bermain di fase berikutnya, meskipun mereka harus mengalahkan Marseille dalam pertandingan terakhir grup B di Stadion Ames pada 14 Desember untuk mengamankan posisi teratas dan menghindari tampil di babak playoff sistem gugur. Sekadar info, hanya juara grup yang lolos ke babak 16 besar. Sementara runner-up harus memainkan pertandingan playoff melawan tim peringkat ketiga di babak grup Liga Champions. Rumornya, Shevchenko ditawarkan ke Milan untuk pengganti Pioli. Legenda sepak bola Ukraina, Andriy Shevchenko, dikabarkan telah ditawarkan ke AC Milan untuk dijadikan pelatih sementara di San Siro, menggantikan Stefano Pioli. Sekarang ini Pioli berada dalam tekanan besar. Pasalnya penampilan Milan tak stabil. Milan tak bisa konsisten meraih kemenangan. Rossoneri juga sulit untuk mendapat hasil positif di Liga Champions. Dari 5 laga mereka cuma menang sekali saja. Milan juga baru saja digebuk Borussia Dortmund dan kini terancam gagal lolos ke fase knockout. Carlo Ancelotti, Real Madrid tidak bakal datangkan pemain baru. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengesampingkan memperkuat skuad mereka di bursa transfer Januari. Hal ini untuk mengatasi padatnya jadwal pertandingan, yang ia sebut sebagai penyebab krisis cedera mereka. Los Blancos saat ini sedang menghadapi masalah besar. Ada 7 pemain yang alami cedera setelah Kepa Arrizabalaga diberi lampu hijau medis menyusul masalah ototnya. Tetapi khawatir mereka akan kehilangan gelandang Jude Bellingham. Pemain asal Inggris itu keluar dari latihan pada hari Jumat pagi.
Dengan begitu banyak pemain yang absen, dan sedikit pilihan untuk melakukan rotasi tanpa beralih ke pemain muda, Ancelotti ditanya apakah dia akan tidur lebih nyenyak jika Los Blancos merekrut penyerang baru pada bursa transfer bulan Januari. Tidak, ini masalah yang sangat berbeda. Pendekatan klub terhadap skuad sangat fantastis, cedera merupakan masalah yang berkaitan dengan kalender, kata sang pelatih soal datangkan pemain baru. Al Nassr dibenamkan Al Hilal, Cristiano Ronaldo cuma 33 kali sentuh bola, jumlah offside sama dengan tembakan. Al Nassr terpaksa mengaku kalah dari tuan rumah Al Hilal dalam duel pekan ke-15 Liga Arab Saudi 2023-2024, Sabtu, 2 Desember 2023. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dibungkam dengan skor telak 0-3. Dimainkan di King Fahd International Stadium, duel dua tim papan atas ini berlangsung seru sesuai prediksi. Al Hilal sementara unggul di puncak klasemen, Al Nassr menempel ketat di peringkat 2. Laga berlangsung relatif seimbang, kedua tim bergantian mengancam, hanya kali ini Al Hilal lebih efektif. Gol-gol kemenangan Al Hilal dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic dan Aleksandar Mitrovic. Hasil ini buruk bagi Al Nassr yang kian tertinggal di papan atas Saudi Pro League 2023-2024. Ternyata memiliki superstar selevel Cristiano Ronaldo pun tidak cukup untuk membantu Al Nassr meraih kemenangan.